wabarakatuh. Salam mahasiswa. Selamat datang di YouTube channel saya. Di video pertama saya ini, pada mata kuliah Teknik Evaluasi Prodi PAI, saya ingin mengajak kalian untuk membahas tentang validitas dan macam-macamnya. Selamat menonton. Validitas berasal dari kata validity yang artinya adalah valid, dapat dipercaya, ketepatan, atau bisa juga dikatakan dengan kesohihan. Validity itu berkaitan dengan kelayakan, artinya layak tidaknya perangkat soal itu untuk digunakan kepada siswa. Pendekatan validasi. Nah, sekarang kita membahas mengenai pendekatan dari validasi. Nah, di situ ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah bukti berdasarkan isi atau content related evidence. Diketahui sebuah alat tes dikatakan valid jika diketahui bukti dasar alat tesnya didasarkan pada bukti alat tes, yaitu content related evidence, yang caranya membandingkan butir-butir tes dengan deskripsi spesifikasi tes. Apa itu? Bisa jadi deskripsi spesifikasi tesnya adalah kurikulum yang sedang berlaku, indikator-indikator pencapaian, atau kompetensi dasar. Dengan melakukan pembandingan ini artinya dia membandingkan dari segi isi, content related evidence, sehingga bisa mengambil makna apakah sampel tes mewakili kompetensi yang akan diukur. Nah, sekarang lanjut yang kedua, bukti berdasarkan konstruk atau konstruk related evidence, yang mana prosedurnya itu menetapkan makna skor tes dengan mengontrol atau menguji pengembangan tes. Secara eksperimental menentukan faktor pemengaruh tes. Artinya, soal pada tes dikontrol dengan kualitas, butir-butir kualitas isi pada tes, apakah sesuai dengan karakteristik kualitas tertentu. Nah, maknanya adalah apakah kinerja tes dapat ditafsirkan sebagai ukuran yang bermakna dari suatu karakteristik kualitas. Dengan bahasa sederhananya, apakah alat tes ini sesuai dengan konsep teori yang seharusnya? Misal seperti pelajaran PAI tentang nama-nama Rasul dan kitabnya. Apakah soal-soal mengenai itu memang berkaitan dengan teori dari nama-nama Rasul dan kitabnya tersebut? Jadi setiap soalnya itu harus sesuai dengan konsep konsep ilmunya. Jadi jika tadi content related evidence, apakah soal-soal yang disajikan itu apakah skor hasil soal itu nanti mengukur kompetensi siswa yang berkaitan dengan spesifikasi tes dengan kurikulum. Nah, kalau untuk yang konstruk related evidence ini berkaitan dengan karakteristik kualitas suatu konsep teori. Lanjut yang ketiga itu berdasarkan kriteria atau criterion related evidence. Prosedurnya adalah membandingkan skor hasil tes dengan skor kinerja. Ini pelaksanaannya bisa akan datang dan juga bisa sedang berlangsung. Nah, maknanya apakah kinerja mampu memprediksi tampilan kerja nanti ataupun sekarang. Nah, dari ketiga pendekatan validasi ini bisa dikatakan bahwa berdasarkan pendekatan yang berdasarkan isi atau content related evidence ini dia termasuk disebut validasi isi. Sedangkan berdasarkan konstruk atau konstruk related evidence disebut dengan validasi konstruk. Dan yang ketiga berdasarkan kriteria atau criterion related evidence ini disebut sebagai validasi sejalan dan validasi prediktif. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, sekarang untuk berikutnya adalah kita membahas macam-macam validitas. Yang pertama itu adalah validitas isi.
Pembuktian berdasarkan kualitas isi alat tes dengan tujuan atau capaian kurikulum. Artinya adalah alat tes tersebut kalau tidak sesuai dengan tujuan atau capaian kurikulum, maka alat tes tersebut tidak dikatakan valid. Nah, yang kedua adalah validitas konstruk. Pembuktian kesesuaian isi tes dengan konsep ilmu. Nah, ini harus juga sesuai dengan konsep ilmu atau konsep teori yang berdasarkan dengan soal yang diberikan. Jadi, kalau tidak sesuai juga tidak dikatakan valid. Kalau sama, sesuai, dia bisa dikatakan valid. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah validitas sejalan, pembuktian kesesuaian isi tes dengan alat tes lain. Alat tes yang kita gunakan atau yang kita susun dibandingkan dengan alat tes yang lain yang memiliki kriteria dan karakteristik yang sama. Jadi misalnya itu kita menyusun soal-soal untuk PTS atau penilaian tengah semester. Nah, jadi apakah soal-soal yang kita susun tadi ketika diujikan sesuai tidak dengan alat tes yang lain atau soal PTS yang lain? Nah, jadi kalau untuk validitas sejalan ini, dia diujikan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan prediktif itu diujikan dengan skor tes yang akan datang. Nah, jadi validitas prediktif ini adalah pembuktian apakah skor tes dapat memprediksi kemampuan prestasi siswa pada tes selanjutnya. Jadi kita misalkan itu seperti kita lagi ujian tryout. Jadi apakah pada saat kita ujian tryout itu kita bisa tidak memprediksikan hasil kemampuan kita untuk ujian yang sebenarnya. Misalnya ujian tryout UN. Jadi apakah hasilnya itu sama tidak dengan hasil ujian UN yang sebenarnya? Kalau sama, artinya soal tersebut dikatakan valid, alat tes tersebut dikatakan valid. Kalau untuk menguji validitas isi dan konstruk, itu guru tinggal mengecek kurikulum ataupun guru tinggal mengecek konseptual pada teori, atau bisa juga meminta bantuan ahli untuk mengecek kurikulum dan konsep keilmuan. Nah, kalau untuk membuktikan tinggi rendahnya kadar validitas sejalan dan prediktif hasil tes dibandingkan dengan hasil tes lain. Validitas sejalan dengan hasil tes lain yang beriringan pelaksanaannya, sedangkan untuk validitas prediktif dengan hasil tes lain yang dilakukan kemudian. Nah, jadi cara untuk mengkorelasikannya atau menghubungkannya, kita bisa dapat menggunakan rumus koefisien korelasi produk momen. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumusnya. Nah, jadi ini dia rumus korelasi produk momen, yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, di mana RXY itu adalah korelasi yang ingin dicari. N itu adalah jumlah siswa, X adalah skor hasil tes pertama, dan Y adalah skor hasil tes kedua. Selanjutnya adalah faktor pemengaruh validitas. Jadi validitas itu juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah alat tes. Nah, jadi di sini guru diharuskan untuk dapat membuat alat penilaian itu yang layak. Nah, yang pertama itu adalah perintah tidak jelas. Jadi, soal-soal yang diajukan itu harus jelas petunjuknya agar bisa dipahami oleh siswa, memudahkan mereka untuk menjawab soal tersebut. Yang kedua adalah kosakata atau struktur kalimat. Alat tes sulit dimengerti. Nah, di sini artinya soal itu harus memiliki kualitas struktur kalimat yang bagus, yang bisa
membuat siswa itu mudah untuk memahaminya. Nah, yang ketiga adalah soal tidak layak atau bisa dikatakan terlalu sulit atau juga mungkin terlalu mudah. Jadi soal itu tidak boleh terlalu sulit ataupun tidak boleh terlalu mudah. Kenapa? Karena kalau misalnya soal itu terlalu sulit, mungkin bisa saja semua siswa yang ada di kelas tersebut tidak akan bisa menjawab soal itu dengan benar. Dan yang kalau misalnya mudah juga tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin dengan mereka tidak membaca ataupun tidak belajar, mereka sudah bisa menjawab soal tersebut. Jadi itu artinya soal tersebut tidak valid. Nah, lanjut konstruksi soal kurang baik. Nah, di sini maksudnya adalah penyusunan soal-soal itu harus sesuai. Misalnya yang pertama itu harus disajikan soal-soal yang mudah terlebih dahulu, baru soal menengah, dan yang terakhir adalah soal yang sulit. Jika anak-anak langsung diberikan soal yang terlalu sulit, itu bisa membuat mereka menjadi stres dan sehingga mereka tidak ingin melanjutkan untuk mengerjakan soal yang lain. Nah, kalau misalnya kita buat soal yang mudah, yang pertama itu, jadi anak-anak itu senang sehingga mereka membuat ada rasa penasaran dan merasa ingin melihat soal-soal berikutnya. Jadi dia secara bertahap dari yang mudah sampai yang sulit. Selanjutnya adalah bahasa ambigu. Nah, jadi buatlah soal itu tidak membuat mereka bertanya-tanya lagi, tidak membuat arti yang ganda. Ya, jadi mereka langsung bisa mengerti, memahami soal yang kita beri. Lanjut adalah yang terakhir, butir soal tidak mengukur apa yang harus diukur. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor pelaksanaan pengukuran dan penyokoran. Nah, ini bisa saja terjadi mungkin karena ada kesalahan dalam menghitung penskoran, skor hasil tes pada proses pengukuran. Nah, yang ketiga adalah faktor jawaban peserta tes. Nah, kalau ini mungkin ya pada saat menjawab soal para siswa tidak perlu membaca, jadi mereka akan menjawab gitu. Dan mungkin juga dengan memilih kancing baju untuk menjawab jawaban tersebut. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap validitas.